Dan ketika Nahdlatul Ulama tepat pada satu abad Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu, wow, berapa juta orang itu hadir di Sidoarjo itu teman-teman, banyak sekali. Sehingga ini perlu juga dibahas. Mengapa sebagian orang yang hadir saat itu sampai-sampai sholat di dalam gereja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hari-hari ini viral video salah satu atau sebagian daripada orang-orang yang mengikuti satu abad Nahdlatul Ulama. Mereka ada yang sholat berjemaah di gereja. Video itu sudah viral teman-teman. Yang menjadi persoalan di antara para netizen itu adalah, gimana ini kok sampai sholat di dalam gereja? Ya apa? NU kok begitu? Banyak di antara netizen yang ngomong begitu teman-teman, tanpa mereka membahas bagaimana pandangan agama dalam hal masalah hukum orang Islam sholat di dalam gereja. Dan sebelum kami membahas pendapat para ulama tentang hukum orang Islam sholat di dalam gereja, ada hal yang harus kita ketahui terlebih dahulu, bahwasanya Jam'iyah Nahdlatul Ulama merupakan organisasi yang sangat besar sekali. Warganya banyak sekali teman-teman, bukan kaleng-kaleng Nahdlatul Ulama itu, luar biasa pokoknya. Dan ketika Nahdlatul Ulama tepat pada satu abad Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu, wow, berapa juta orang itu hadir di Sidoarjo itu teman-teman, banyak sekali. Sehingga ini perlu juga dibahas. Mengapa sebagian orang yang hadir saat itu sampai-sampai sholat di dalam gereja? Dikarenakan memang masjid atau tempat-tempat ibadah sudah tidak muat teman-teman. Akhirnya ada sebagian orang yang sholat di dalam gereja. Sekarang yang harus kita bahas adalah apa hukum orang Islam sholat di dalam gereja. Sebab itu sebelum kita tahu pendapat para ulama, gak usah ngegas, gak usah nyesat-nyesatkan dulu, tenang, santuy, jadi orang santuy. Kita ngaji ya, ngaji, kita harus bertanya kepada para ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kalian kepada ahli zikir apabila kalian tidak tahu. Di sini dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, ini terbitan Darul Fikr, punya kami, juz pertama, karya daripada Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Silakan cek pada halaman 814 sampai 815. 5. Al-kanisatu ma'badun nasara wal bi'atu ma'badul yahudi wa nahwuhuma min amakinil kufri. Yang kelima tentang masalah kanisah atau gereja lah, yaitu tempat peribadahan kaum Nasrani. Kalau al-bi'ah itu tempat ibadahnya orang Yahudi dan semacamnya dari tempat-tempat orang-orang kafir. Lalu hukum sholat di dalam gereja bagi orang Islam itu apa? Di sini dijelaskan, tukrahus sholatu fiha indal jumhuri wa bani Abbasin. Sholat di dalam gereja menurut jumhur ulama makruh. Begitu juga menurut sahabat Ibnu Abbas makruh secara mutlak di sini teman-teman. Illa li darurah, kecuali ketika ada unsur darurat. Contohnya kaharin, panas. Dan memang ketika pada waktu satu abad Nahdlatul Ulama, suasana cuaca panas teman-teman, panas, sumuk ya, panas, kita bingung mau kemana itu loh. Ini contohnya kaharin, contoh kayak panas, au bardin atau dingin, au matorin atau ya hujan, au khaufi aduin atau kita takut kepada musuh atau binatang buas di sini, fala karohata, maka tidak ada kemakruhan. Sehingga apabila kita sudah tidak memungkinkan sholat di dalam masjid karena memang gak muat teman-teman, sedangkan cuaca panas atau hujan, kita sudah tidak makruh lagi sholat di dalam gereja. Gitulah, paham ya? Wa hikmatul karohati annaha ma'wasyayatini. Sedangkan hikmah dimakruhkan sholat di dalam gereja adalah karena gereja itu katanya di sini adalah tempatnya setan. Li'annaha la takhlu minat tamatsili wasyuari. Yang kedua diantaranya kita dimakruhkan sholat di dalam gereja sebab di dalam gereja itu tidak sepi daripada patung atau gambar. Wali annaha maudi'u fitnah wa ahwa mimma yamna'ul khusyu'a.
Dan diantaranya lagi alasan dimakruhkan kita sholat di dalam gereja, sebab gereja itu di sini katanya tempat fitnah, ahwa, sesuatu yang bisa menghilangkan kehusuan kita. Tetapi waqalatil hanabilatu, ulama-ulama Hanabilah berpendapat la ba'sa bis sholati fil kanisati an-nadhifati. Ulama Hanabilah berpendapat no problem, boleh solat di dalam gereja yang bersih. Wa qad rakhasa fiha al-Hasanul Basri wa Umar bin Abdul Aziz wa Sya'bi wal Auza'i wa Sa'id bin Abdul Aziz. Dan Imam Al-Hasan Al-Basri memperbolehkan, memberikan keringanan kita untuk sholat di dalam gereja. Begitu juga Umar bin Abdul Aziz, Asy-Sya'bi, Al-Auza'i, Sa'id bin Abdul Aziz. Wa ruwiya aidan an Umar wa Abi Musa al-Asy'ari, bahkan diriwayatkan juga dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu dan Abi Musa al-Asy'ari. Wastadallu, dan ulama-ulama Hanabilah juga berpendapat mengambil dalil bi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla fil ka'bati wa fiha suwarun. Pada saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu pernah sholat di dalam Ka'bah, padahal di dalam Ka'bah itu ada beberapa gambar. Wahya dakhilatun fi umumi qoulihi alaihi salam, dan ini masuk dalam keumuman sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa aynama adrakatkas sholatu fasalli fa innahu masjidun. Dimanapun kamu bisa melaksanakan sholat, maka sholatlah, karena di situ adalah masjid. Sehingga dalam masalah ini maka kita harus bijaksana. Memang masalah hukum sholat di dalam gereja bagi orang Islam memang khilafiyah. Ada yang mengatakan makruh, tetapi yang mengatakan makruh pun juga memberikan batasan, kecuali nanti ada unsur darurat. Contoh, panas, hujan, kemudian terlalu dingin, atau takut apalah dan semacamnya. Itu nanti diperbolehkan. Kalau menurut ulama Hanabilah, hukumnya boleh-boleh saja. Banyak di sini dalil-dalilnya teman-teman. Silakan cek juga dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Apalagi memang pada saat satu abad Nahdlatul Ulama itu memang gimana ya, lokasi sudah tidak memungkinkan, tidak muat teman-teman, saking banyaknya orang. Sebab apa? Sebab Nahdlatul Ulama itu merupakan organisasi yang sangat besar sekali. Banyak warganya Nahdlatul Ulama, bukan kaleng-kaleng. Iya, kalau kelompok sebelah cuma sedikit, ngapain sholat di gereja, wong sedikit jumlahnya, masjid masih muat sekali. Tapi kalau Jamiah Nahdlatul Ulama memang pada saat itu sudah tidak memungkinkan, tidak muat masjid-masjid teman-teman. Sehingga pada saat itu diselingi dengan cuaca yang sangat panas karena memang kerumunan manusia ataupun hujan dan semacamnya, maka ya no problem kita sholat di dalam gereja. Wong kita gak menyembah patung saat di gereja, yang kita sholat itu adalah hati kita, kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu, semoga ini bermanfaat untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.